Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa Politeknik Piksi Ganesha. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari tim MMPIKD, yaitu malas-malas banyak ide, kurang duit. Yang terdiri dari dua orang, yaitu saya sendiri dan Andre Kurniawan. Dari kelas TIK XW3120, kami akan membuat suatu proyek atau tugas yang dari KSK 3 ke KSK 4. Proyek tersebut yaitu mengenai sensor suhu dan kelembapan. Nah, proyek ini bisa kami gunakan atau orang lain juga gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah atau di lingkungan luar, baik di kantor ataupun dimanapun itu, dan sangat berguna sekali. Nah, contoh saja kita ambil contoh di suatu ruangan. Sebuah alat mengubah besaran panas menjadi besaran listrik dan dapat dianalisis besarannya. Pada kelembapan juga sama juga memiliki fungsi men-sensing objek suhu. Kelembapan memiliki output analog tegangan dapat diolah oleh menggunakan microcontroller, yaitu sebuah Arduino Uno yang digunakan saat ini. Nah, itu semua adalah fungsi dan contoh pada proyek kami. Semoga dalam proyek ini kita dapat lebih bisa mengembangkan lagi dalam proyek yang lebih cukup berguna bagi kita dan orang lain. Demikian, kita lanjut ke tahap alat-alat dan praktek. Check it out. Oke, di sini kita sudah mempunyai alat yang terdiri dari beberapa rangkaian, yaitu seperti kabel USB yang untuk mencolokkan ke sini nih, lubang yang putih. Nah, untuk daya yang ketika alat sudah berjalan, maka tidak membutuhkan USB ini, melainkan dengan tegangan ini yang diaruskan ke listrik. Nah, ini tuh Arduino Uno yang berfungsi untuk microcontroller yang fleksibel sih, banyaknya fleksibel fungsinya. Nah, ini sebagai board yang untuk menghubungkan kabel-kabel jumper. Nah, kabel-kabel jumpernya seperti ini, yang terdiri beberapa warna yang untuk menandai saja sih, bebas untuk mencolokkan kesininya tuh warna pun apapun juga bisa. Sedangkan untuk mencolok ke sini juga ada tahap-tahapnya, seperti GND 5 volt untuk tegangan, dan sebelah sini juga. Nah, selain itu kami menyediakan buzzer untuk apa ini tuh? Ketika Arduino menyala, program menyala, dan ini pun menyala bersuara dari positif dan negatif. Nah, itu tuh DAT11 ini berfungsi untuk suhu dan kelembapan. Nah, selain itu kami ada dua buah LED yang seperti ini, yang kecil. Fungsinya itu untuk mendeteksi nanti kalau misalnya suhu sekian, berbunyi buzzernya, dan warnanya warna merah dan putih misalnya. Nah, kayak gitu. Selain itu, kabel jumper ini nanti akan menghubungkan Arduino board, DHT11, LED, dan buzzer ini. Kita masukkan DHT11 ini, kita masukkan juga buzzer ke sini, positif. Ini di sini. Kita masukkan juga LED yang positif di sini. Yang kedua, positif negatif di sini. Nah, sudah itu kita masukkan juga kabel jumper, terserah warna apapun itu.
tidak masuk, kita masukkan juga kabel LED. Ada yang kedua, sudah rangkaiannya seperti ini, kita masukkan ke Arduino. Setelah itu kita masukkan ke Arduino dari mulai DHT11. Yang kutub positif kita masukkan ke 5 volt sebagai arus pegangan. Yang outnya yang kuning ke pin 2 dan yang negatif ke GND. Setelah itu LED yang satu, yang putih, yang positifnya ke 13, dan yang negatifnya ke GND. Nah, yang satunya lagi yang positif hitam ke 12 dan yang negatifnya ke GND yang satunya lagi. Nah, seperti itu rangkaiannya. Kita masukkan juga sebuah kabel USB ke sini dan ini masukkan ke laptop, dan kita langsung ke tahap pengkodingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Kurniawan dari PSTIK Extension WKN 3110. Melanjutkan sesi rangkaian prototipe yang sudah dibuatkan oleh teman saya Sahrul. Di sini saya akan membuatkan software untuk proyeknya. Tetapi sebelumnya kita harus memiliki dulu library untuk sensor yang ke-11 yang akan digunakan. Kemudian kita tambahkan ke dalam aplikasi Arduino IDE-nya. Seperti ini. Sensor DHT, sensor library mass produksi. Nah, jika sudah selesai sesi pemrogramannya, kita panggil dulu library untuk sensornya. Kemudian kita definisikan pin mana yang akan digunakan untuk sensor. Kemudian kita definisikan juga tipe sensor yang digunakan menggunakan DHT11. Kita buat variabel parameternya pin dan basis tipe DHT11 atau tipe DHT yang digunakan. Jika sudah selesai, kita masuk ke project setup. Di bagian ini kita setting dulu port untuk serial monitor yang akan digunakan. Kemudian kita aktifkan sensornya. Dari rangkaian yang dibuat teman saya, pin 12 dihubungkan dengan LED merah dan buzzer. Kemudian kita cek keterangan dulu dan tidak lupa. Kemudian pin 13 itu dihubungkan dengan LED hijau. Keterangannya seperti ini. Nah, jika sudah selesai, pada void loop kita buat dua buah variabel tipe data float agar dua digit angka di belakang komanya muncul. Nah, variabel kelembaban ini digunakan untuk wadah untuk menampung nilai kelembaban dengan menggunakan fungsi ini di fungsi untuk menangkap nilai kelembaban. Kemudian suhu untuk menampung nilai suhu atau nilai temperatur. Kemudian kita cek dulu apakah sensornya terbaca atau tidak oleh si Arduino. Kita buat pengkondisian jika nilai dari
dan kelembabannya tidak terbaca ataupun nilai dari bukunya tidak terbaca, maka kita tampilkan pesan error inline. Karenanya sensor tidak terbaca. Ini, kemudian jika sensornya normal, kita tampilkan nilai temperatur dan kelembaban. Screen. Ini untuk satuan suhu. Kemudian kita kasih jarak antaranya suhu dan temperatur agar enak dibaca. Dan kita tampilkan nilai untuk kelembaban. Ambil nilai kelembaban. Kemudian kita tampilkan satuan untuk kelembaban, persentase EVA namanya, atau relatif humidity seperti itu. Kemudian kita kasih waktu 1 detik biar batasnya agar tidak terlalu cepat. Kemudian kita buat penelitian jika nilai suhu lebih sama dengan atau lebih dari 30 derajat Celcius dan nilai kelembabannya lebih dari atau sama dengan 50, maka kita aktifkan LED merah dan buzzer. Yang kita ingat, yang harus kita tahu, pin 12 itu untuk LED merah dan buzzer, maka di sini kita pin 12 kita kirim sinyal high. Kemudian kita matikan LED hijau pada pin 13 yang low. Untuk sebaliknya, jika jika suhu berada di bawah 30 derajat Celcius, maka kita matikan di LED merah dan buzzernya. Kemudian kita hidupkan LED hijau seperti itu. Untuk mengecek takutnya ada error, kita coba compile, kita save dulu. Compile dengan proses compiling. Ada error tuh. Nah, ini bukan detik 2 ya, tapi di komit. Coba verifikasi lagi. Ini apa nih keterangan kelembaban was not deklarasi input scope. Salah, ininya harusnya kelembaban. Maaf, tunggu proses compiling. Nah, non compiling berarti sudah tidak ada error lagi ya. Kita langsung upload saja ke buat Arduino-nya. Sebelumnya saya sudah koneksikan ya buat Arduino dengan laptop saya. Coba uploading. Berarti proses upload sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang masuk ke sesi pengujian alatnya atau proyeknya. Dapat dilihat sensor sudah bisa mendeteksi suhu dan kelembaban. Suhu saat ini berada di angka 27,60 derajat Celcius dan kelembaban 78%. Lampu hijau menyala. Kemudian untuk mengetahui apakah LED dan buzzer akan menyala jika temperatur di atas 30, maka kita dekatkan
panas atau api, saya menggunakan bensin, pada sensor DHT11-nya agar temperaturnya naik menjadi 30 dan lampu merah maupun buzzer menyala secara bersamaan. Kita tunggu sampai temperaturnya naik ke 30 derajat Celcius. Temperaturnya masih di angka 28. Temperatur terus naik, sudah 29,80 derajat Celcius. Menandakan karena temperatur di atas 30, maka lampu merah dan buzzer menyala. Seperti ini. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu semua urutan-urutan untuk menyelesaikan proyek ini. Semoga dengan tugas ini bisa lebih kreatif untuk mengembangkan, dan mohon maaf bila ada alat yang kurang karena terkendala dana dan pencarian alat yang lumayan sulit juga. Semoga juga Bapak atau Ibu yang kami cintai dan kami sayangin, yaitu Bapak Oscar dan Ibu Rini selaku dosen kami dari Politeknik Piksi Ganesha, semoga diberikan kesehatan selalu dan semoga menjadi dosen yang terbaik bagi kami dan mahasiswa yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politeknik Piksi Ganesha. Jaya, jaya, jaya.